dibangun sekitar 1891. Kenapa Bu? Ada yang berbeda, ada yang langsung pelafon, ada yang seperti ini, atau ada ciri khusus atau gimana? Sebenarnya setelah saya tanya dari beberapa keluarga dan juga orang-orang budaya Batak itu sebagai simbol daripada kesejahteraan sebuah keluarga. Nah, dari bentuk gorganya juga itu ketahuan bahwa keluarga itu dulunya dikenal sebagai orang yang ekonominya lebih mapan daripada yang lain. Tidak banyak rumah Batak yang punya kamar. Hanya beberapa itu pun kalau dianggap sebagai raja atau tunggal muda di sebuah perkampungan itu, maka orang yang tinggal di sini pakai moyang kami tinggal sini dianggaplah sebagai raja lah tunggal muda di maka dia punya kamar dan punya sondik ya. Sondik itu adalah tempat tidur seorang raja. Sondik juga tidak banyak yang punya, karena sekarang sudah tidak laku. Tamu kami adalah pasangannya mancanegara sebenarnya, walaupun sekarang di masa pandemi lokal sudah ya. Maka ketika mereka masuk ke rumah ini, kita sudah bercerita, how many room do you see in this house? Gitu. Mereka bilang, kita sih yang di rumah ini. Sekarang mereka bilang cuma di one room. Saya bilang, there are 4 rooms, 5. Saya bilang, kadang-kadang 5. Saya bilang, sekarang sudah ada yang banyak. Where are the rooms? Katanya, di mana? Saya cerita. Saya juga nyari soal ini, gimana nih ruangan yang lain soalnya saya gitu. bilang ya, roomnya itu, bedroom itu, in your mind. Oke. Karena kan saya bilang tadi tidak banyak rumah Batak yang punya kamar, maka ini pintu masuk ini sebelah ini adalah rumah, ini adalah kamar tidur buat suami istri orang tua kita. Ketika dia punya laki-laki bisa tidur di sebelah sini. Nah, kalau besok paginya saya juga cerita orang-orang sedikit, lalu saya ajak mereka berjalan dengan beraktivitas dengan masyarakat. Kemudian di sekitar perkampungan ada yang pemilik kerbau. Nah, itu menjadi atraksi ikonnya itu yang memeras susu kerbau itu. Memeras susu kerbau dan memasaknya menjadi sebuah kuliner tradisional yang sangat kami banggakan dan memang sangat diminati oleh orang-orang Batak khususnya. Lalu di pagi hari itu kita biasanya outdoor makan, sarapan dengan lapet di pomak kan bilang, aku kasih nama semua itu dengan dalam bahasa Inggris. Batak spaghetti, Batak cake, semua ada Bataknya lah kan, kita di Batak cheese, semua saya kasih nama. Gue mah emang minyak hampir mirip dengan spaghetti ya kan. Kita kasih nama. Ini rumah Batak ini menjadi ikon kami sebenarnya untuk desa wisata Hutan Tinggi. Ada banyak rumah Batak tapi tidak semua punya ornamen seperti ini. Semua ornamen ini punya makna. Kalau kita lihat sebenarnya warna dasar daripada rumah Batak itu hanya 3, yaitu hitam, putih, dan merah, masing-masing punya makna. Tapi kalau kita lihat rumah ini ada warna kuning. Ternyata kakek moyang kami itu adalah seorang pandai mas ya, tukang mas. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan goldsmith ya. Lalu kalau kita lihat ini semua sebenarnya gorganya ini punya makna juga ya. Saya pun dapat informasi dari seorang ahli gorga bahwa gorga-gorga ini punya makna. Harapan yang opung kami dulu itu di generasi berikutnya hidup kami lebih sejahtera daripada mereka. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya ini mereka adalah orang yang sejahtera dulunya di masanya. Mereka sudah goldsmith kan pada masanya. Iya, kan? benar Bu. Lalu kalau kita lihat di samping kiri kanan ini adalah semacam sebenarnya penjaga rumah ya. Yang ini ini namanya Gajah Dopak, itu adalah sebenarnya sebagai penjaga rumah. Harapannya semua orang yang tinggal di rumah itu dijaga dengan baik oleh yang mereka yakini pada saat itu sebagai penjaga daripada rumah dan juga perkampungan. Nah, kita mau cerita tentang pintu. Ketika kami menerima tamu dari Eropa, mereka kadang-kadang bingung. Loh, ini pintunya nggak kelihatan. Why? Mereka juga bertanya. Biasanya wisatawan mancanegara nih, karena ini rumahnya bentuknya nggak biasa, tidak seperti rumah-rumah kebanyakan, apalagi di Eropa kan gitu ya. Benar Bu. Terus gimana Bu ini? Gimana Ibu menceritakan yang nggak ada pintunya? Ya, sebenarnya dari sisi filosofinya ya, yang punya rumah itu kan dianggap juga sebagai tamu itu harus menghormati pemilik rumah juga. Jadi ketika masuk ke sebuah rumah Batak itu, tamu itu wajib menghormati pemilik rumah. Budayanya orang Batak, maka dia harus menunduk seperti ini. Menunduk lalu dia masuk menundukkan badannya, tandanya dia menghormati pemilik rumah, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Bu, budaya Batak ini banyak sekali filosofisnya, kental dengan filosofisnya ya Bu. Iya, sangat. Bahkan dari kehidupan sehari juga tidak syarat dengan filosofis juga kan gitu ya. Bu, kalau ini Bu, homestay Hariara ini gimana Bu namanya? Hariara, kami memilih nama Hariara beserta dengan teman-teman di Pokdaris karena memang Hariara itu adalah
sebuah tanaman endemik, pohon endemik yang luar biasa dari sisi manfaat dan juga ukurannya dan juga fungsinya. Jadi kalau dulu hariara itu adalah tanaman yang selalu ditanam di belakang rumah ya, untuk melindungi perkampungan itu juga, dan juga ternyata pohon itu dari sisi ilmu pengetahuan dia akan menyimpan air. Lalu tanaman hariara itu adalah tanaman yang sangat kuat ya, sangat kokoh dan umurnya panjang. Maka kami memilih nama hariara untuk juga tetap kami mengenang bahwa pohon itu adalah sesuatu pohon yang sangat berguna dalam kehidupan orang Batak dan mempunyai cerita khusus tentang kehidupan seperti itu.